Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Loviandari dari kelas Biologi B Pendidikan Geologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang dilakukan di dalam inti sel atau nukleus. Dan itu terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Nah, di mana tujuannya untuk menggandakan DNA. Nah, hasil pengandaan DNA ini akan diberikan kepada sel baru yang nantinya akan dibentuk. Nah, dalam pembentukan replikasi DNA dibantu oleh enzim-enzim. Ada 4 enzim, di mana yang pertama ada enzim helikase, kedua primase, ketiga DNA polimerase, dan yang keempat ada likase. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke bagian proses replikasi DNA. Saja ini adalah DNA rantai ganda. Ini adalah DNA rantai ganda. Nah, kemudian datang enzim helikase yang akan membuka rantai ganda tersebut menjadi ikatan tunggal. Ini adalah helikase. Nah, masing-masing ikatan tunggal ini diikat oleh protein, di mana protein ini bernama protein pengikat rantai tunggal. Nah, mengapa setiap protein mengikat rantai? Tujuannya supaya agar ikatan rantai tunggal ini tidak kembali menutup atau tidak kembali membentuk seperti rantai ganda tersebut. Nah, di mana di bagian rantai atas ini disebut sebagai leading strand. Nah, rangkaian ini disebut sebagai leading strand. Nah, baiklah, jalan masing-masing rantai ini berbeda. Kita akan melangkah ke rantai yang pertama. Sudah cukup. Nah, jalannya replikasi pada leading strand ini yang pertama akan diawali dengan hadirnya enzim primase. Nah, ini adalah DNA rantai tunggal. DNA rantai ganda. Nah, jalan replikasi pada strand ini yang pertama akan diawali dengan hadirnya enzim primase. Ini adalah enzim primase. Nah, enzim primase ini akan bertugas membentuk molekul yang namanya primer. Ini adalah primer, molekul primer. Kemudian, primer merupakan molekul RNA pendek yang berfungsi sebagai awalan rantai besar atau rantai baru yang akan terbentuk. Jadi nanti rantai baru yang akan terbentuk itu dibentuk di belakang enzim, di belakang primer di sini, belakang primer. Nah, setelah primer terbentuk akan datang enzim yang namanya sebagai DNA polimerase. Ini adalah DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini akan menambahkan molekul nukleotida baru di belakang primer ini. Nah, si enzim primase ini nanti akan berjalan terus-menerus sehingga terbentuk DNA baru yang berpasangan dengan DNA lama ini. Nah, sedangkan pada leading strand ini replikasi sedikit berbeda dengan yang terjadi pada leading strand. Pada leading strand DNA yang baru, ini adalah DNA. DNA yang baru ini terbentuk tidak langsung panjang, terbentuknya hanya sepotong demi sepotong. Di sini, ini disebut sebagai fragmen Ohazaki. Setelah semua potongan-potongan terbentuk, semua potongan-potongan ini terbentuk,
Potongan pendek nanti itu kemudian akan digabung menjadi satu. Nah, siapa yang menggabungkan potongan-potongan pendek tersebut? Ini adalah enzim ligase. Ada enzim ligase. Nah, ligase ini akan menggabungkan fragmen-fragmen pendek DNA menjadi rantai yang utuh, sehingga DNA yang tadi mempunyai pasangan. Nah, jadi kesimpulannya proses replikasi DNA yang pertama yaitu dibantu oleh hadirnya enzim helikase yang akan memutuskan ikatan ganda seperti ini, yang akan memutuskan ikatan ganda DNA menjadi ikatan tunggal. Kemudian dengan datangnya protein pengikat rantai tunggal itu yang akan mengikat rantai tunggal sehingga tidak menyatu kembali menjadi rantai ganda. Kemudian dengan datang enzim premase yang akan membentuk primer sebagai awal DNA baru. Kemudian akan hadir DNA polimerase yang akan membentuk DNA baru melalui pertambahan molekul-molekul nukleotida di belakang primer. Kemudian akan disempurnakan oleh enzim ligase yang akan menyatukan molekul-molekul pendek yang terbentuk pada leading strand. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang proses replikasi DNA. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.